Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Stella Feby Angelika dengan NIM P05140321031. Saya dari jurusan D4 Kebidanan tingkat 1 kelas 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan BBL dengan dosen pengampu Ibu Diah Eka Nugraheni MKep. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan ke-7. Pertama, ada kontraksi dalam persalinan yang terdapat 2 poin. Yang poin pertama menjelaskan tentang jenis kontraksi persalinan, dan yang kedua ada mengenai mekanisme kontraksi persalinan. Dan untuk materi kedua mengenai fetal positioning yang terdapat 2 poin juga. Yang pertama mengenai posisi janin dalam kandungan, yang kedua mengenai posisi abnormal janin. Sebelum memasuki materi yang pertama ini, yakni mengenai jenis kontraksi persalinan. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam jenis-jenis kontraksi persalinan dan bagaimana hal itu? Kita harus terlebih dahulu mengerti mengenai apa sih kontraksi persalinan itu. Kontraksi merupakan suatu proses pengaturan dan atau penegangan yang terjadi pada otot rahim. Proses ini terjadi saat tubuh melepaskan hormon oksitosin. Proses alami pada ibu hamil membuat bagian atas rahim mengencang sehingga bayi terdorong ke bawah untuk masuk ke jalan lahir. Jadi dapat kita simpulkan, kontraksi ini adalah upaya untuk melancarkan proses keluarnya bayi dari dalam rahim melalui leher rahim atau serviks sehingga keluar dari vagina. Nah, kita kembali lagi ke topik awal, apa saja sih jenis kontraksi persalinan itu? Yang pertama, yaitu ada kontraksi awal atau dini. Terjadi saat awal kehamilan pada trimester pertama yang disebabkan oleh meregangnya jaringan ikat atau ligamen di sekitar rahim yang biasanya diikuti oleh ciri-ciri perut kembung, sering buang air besar, sembelit, dan keluarnya cairan. Dan kontraksi ini merupakan kontraksi yang normal. Yang kedua, kontraksi palsu atau Braxton Hicks. Kontraksi ini terjadi pada kehamilan yang memasuki usia 32 sampai 34 minggu yang berlangsung selama 30 menit sekali dengan durasi sekitar 30 detik. Biasanya terjadi secara tidak langsung. Yang ketiga, kontraksi saat berhubungan intim. Masalah mengenai kontraksi saat berhubungan intim biasanya ketika pasangan suami istri yang berobat ke bidan maupun dokter kandungan pasti akan diingatkan mengenai untuk tidak berhubungan suami istri terlebih dahulu ketika usia kandungan memasuki bulan keempat, dan sementara keempat, kontraksi intersia. Pada kontraksi intersia ini kerap terjadi pada ibu dengan proses persalinan yang lemah, pendek, atau tidak sesuai fase. Hal ini biasanya disebabkan oleh kelainan fisik ibu seperti kurangnya nutrisi dan gizi pada saat hamil seperti anemia, hepatitis, atau TBC. Yang kelima, kontraksi prematur. Di dalam kontraksi prematur ini dapat terjadi sebelum ibu menginjak usia kehamilan 37 minggu atau sudah memasuki bulan yang ke-9. Jika hal ini terjadi, bisa saja dapat menandakan adanya risiko persalinan prematur, yang pada umumnya terjadi sekitar 10 menit sekali dan datangnya secara teratur. Yang keenam, kontraksi persalinan. Nah, kontraksi persalinan ini merupakan kontraksi yang sebenarnya, yang juga akan dimulai. Tanda gejalanya seperti sakit perut yang terasa tidak nyaman, perlahan, namun rasa sakit pada perut ibu akan semakin memburuk saat persalinan berlangsung juga. Kontraksi ini akan menjadi lebih kuat dan instan. Baiklah, saya akan membahas poin berikutnya, yaitu fase kontraksi. Terdapat 3 fase kontraksi. Yang pertama itu fase persiapan. Fase persiapan ini yang paling lama prosesnya, bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Fase ini ditandai dengan terjadinya pembukaan pada mulut rahim hingga mencapai 3 cm
dan terjadinya penipisan leher rahim. Kontraksi ini berlangsung selama 30-50 detik dengan jarak 5-20 menit. Yang berikutnya yaitu ada fase aktif. Fase aktif ini prosesnya lebih singkat dari fase sebelumnya. Pada tahapan ini, Bunda akan merasakan kontraksi yang semakin lama, durasinya sekitar 40-60 detik, kuat dan sering, yakni terjadi setiap 3 hingga 4 menit sekali. Pembukaan pada mulut rahim mencapai 7 cm dan Bunda akan merasakan sakit. Selain itu, Bunda akan mengalami gejala seperti berikut. Yang pertama, punggung semakin terasa sakit, rasa tidak enak pada kaki, merasa kelelahan, keluarnya lendir bercampur darah semakin bertambah, pecahnya ketuban, dan Bunda akan mulai merasa gelisah dan tidak berkonsentrasi. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, itu ada fetal positioning yang terdiri dari 2 poin. Untuk poin pertama itu ada posisi janin dalam kandungan, dan untuk poin kedua itu ada posisi abnormal janin. Sebelum memasuki poin-poin atau membahas poin-poin, ada yang tahu belum nih, apa sih itu fetal positioning? Posisi janin atau fetal positioning adalah istilah medis untuk menggambarkan keadaan tubuh janin sebelum dilahirkan dalam rahim. Dalam posisi ini, punggung melengkung, kepala menunduk, tangan dan kaki dilipat ke dalam toro. Adapun macam-macam posisi bayi dalam kandungan, yang pertama itu posisi janin anterior. Ini adalah posisi janin terbaik untuk melahirkan. Kepalanya di bawah, wajah menghadap punggung Bunda, dagu bayi menempel di dadanya, dan kepala si bayi siap untuk masuk pelvis. Bagian kepala bayi yang paling runcing bisa menekan serviks agar terbuka dan memudahkan melewati jalan lahir. Dan untuk yang kedua itu ada posisi janin posterior. Kepala bayi berada di bawah dan wajahnya menghadap perut Bunda. Beberapa bayi akan diam di posisi ini saat sudah dekat HPL. Pada awal kontraksi dia akan diam. Lalu dia secara spontan memutar badannya hingga wajah dia menghadap punggung Bunda. Dalam beberapa kasus, saat bayi berada di posisi posterior dan tidak memutar badannya, Bunda akan mengalami proses persalinan yang lama, serta sakit punggung yang parah. Suntik epidural mungkin diperlukan untuk mengurangi rasa sakit saat melahirkan bayi dengan posisi posterior. Nah, untuk posisi janin yang ketiga itu ada posisi janin sungsang. Posisi bayi dalam kandungan sungsang tergolong tidak ideal untuk persalinan normal. Meski banyak bayi sungsang yang lahir sehat, namun mereka berisiko tinggi mengalami cacat lahir atau trauma fisik selama persalinan. Untuk posisi bayi keempat itu ada posisi janin melintang. Bayi berbaring melintang di dalam rahim yang disebut dengan transversely. Posisi ini sangat langka ditemukan pada bayi yang hendak lahir. Hal ini karena kebanyakan bayi akan bergerak sendiri dengan posisi kepala di bawah saat mendekati HPL. Jika tidak, bayi dengan posisi melintang harus dilahirkan secara sesar. Selanjutnya kita lanjutkan ke poin kedua. Itu ada posisi abnormal janin atau posisi tidak normal janin. Posisi janin yang kurang ideal ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu ada bentuk punggung ibu. Dan yang kedua itu bentuk kepala bayi. Yang ketiga, kemampuan kepala bayi untuk menyesuaikan bentuknya dengan punggul ibu. Dan yang ketiga ada kemampuan otot-otot dasar panggul ibu untuk melakukan kontraksi dan berelaksasi saat proses melahirkan. Berikut ini beragam posisi bayi di dalam kandungan yang kurang ideal atau abnormal. Yang pertama itu ada posisi janin posterior atau posterior position. Berbalikan dari posisi anterior di mana bayi menghadap ke bagian punggung ibu, posisi posterior tidaklah seperti itu.
Artinya posisi punggung bayi di dalam kandungan bersandar pada bagian punggung ibu dengan posisi kepala mengarah ke bawah. Itulah mengapa posisi posterior disebut juga dengan nama posisi back to back. Ketika bayi di dalam kandungan berada pada posisi ini, akan cukup sulit baginya untuk mengusahakan agar kepalanya dapat melewati bagian panggul ibu. Untuk poin kedua, posisi abnormal itu ada posisi brow or fake. Pada posisi brow or fake, bagian alis bayi merupakan bagian pertama kali memasuki jalan lahir dengan kepala serta leher yang mendongak. Padahal normalnya, posisi kepala janin di dalam kandungan seharusnya meringkuk dengan dagu menempel ke bagian dada. Dibandingkan dengan posisi posterior, posisi brow or fake pada janin di dalam kandungan ini cenderung lebih jarang terjadi. Janin abnormal yang ketiga itu ada posisi janin melintang atau transverse. Mungkin ibu kerap bertanya-tanya, bisakah posisi bayi melintang lahir normal? Membayangkan posisi bayi melintang di dalam kandungan saja sudah bisa dipastikan bayi akan sulit dilahirkan secara normal. Ini karena posisi atau letak janin yang melintang susah melewati jalan lahir. Jika tetap dipaksakan, melahirkan normal dengan posisi bayi melintang berisiko menyebabkan jalan lahir robek. Posisi abnormal bayi. Yang keempat itu ada posisi sungsang. Bayi sungsang adalah posisi ketika bagian bokong bayi di dalam kandungan menghadap ke jalan lahir. Artinya, posisi sungsang ini kebalikan dengan posisi normal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi. Yang pertama itu mengenai adaptasi anatomi dan fisiologi masa nifas. Dan yang kedua itu ada adaptasi perubahan sistem reproduksi dan sistem lainnya pada masa nifas. Sebelum memasuki materi, ada yang tahu tidak sih apa itu masa nifas? Masa nifas atau masa postpartum atau disebut juga masa puerperium merupakan waktu yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ reproduksinya seperti saat sebelum hamil, terhitung dari selesai persalinan hingga dalam jangka waktu kurang lebih 6 minggu atau 42 hari. Masa nifas merupakan proses yang dialami oleh wanita setelah melahirkan. Pada masa ini terjadi banyak perubahan, di antaranya perubahan fisiologis ataupun perubahan fisik, involusi uterus atau kembalinya uterus ke kondisi sebelum hamil dan mengeluarkan lucia atau darah yang keluar dari rahim. Perubahan psikis seperti tingkah laku dan sikap, serta laktasi. Ibu yang baru pertama kali memiliki anak, pada ibu postpartum akan terjadi masalah adaptasi fisiologis dan adaptasi psikologis. Adaptasi fisiologis masa nifas yaitu di mana ibu dalam tahap pemulihan organ-organ ke keadaan semula saat sebelum hamil, seperti sistem kardiovaskular, sistem perkemihan, sistem pencernaan, sistem muskuloskeletal, sistem endokrin, dan sistem. Tahap selanjutnya adalah tahap puerperium intermedial, yang dimana organ-organ reproduksi akan berangsur-angsur akan kembali seperti sebelum hamil. Keadaan ini berlangsung selama kurang lebih 6 minggu atau 42 hari. Dan tahapan yang terakhir adalah remote puerperium, yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih, terutama bila ibu selama hamil atau waktu persalinan mengalami komplikasinya. Yang kedua itu ada fase taking hold. Fase taking hold merupakan fase yang berlangsung antara 3 sampai 10 hari setelah melahirkan. Ibu merasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawab dalam perawatan bayinya. Perasaan ibu lebih sensitif sehingga mudah tersinggung. Hal yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik, dukungan yang memberikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang perawatan diri dan bayinya. Dan untuk fase yang ketiga itu ada fase letting go. Fase ini merupakan fase menerima tanggung jawab,
peran barunya sebagai seorang ibu. Fase ini berlangsung selama 10 hari setelah melahirkan. Langsung saja, berikutnya itu ke materi kedua mengenai adaptasi perubahan sistem reproduksi dan sistem yang lainnya pada masa nifas. Perubahan adaptasi pada masa nifas yang pertama yaitu perubahan pada serviks. Serviks merupakan bagian dasar dari uterus yang berbentuk menyempit sehingga disebut juga sebagai leher rahim. Serviks menghubungkan uterus dengan saluran vagina dan sebagai jalan keluarnya janin dan uterus menuju saluran vagina pada saat persalinan. Segera setelah persalinan, bentuk serviks akan menganga seperti corong. Hal ini disebabkan oleh korpus uteri yang berkontraksi, sedangkan serviks tidak berkontraksi. Warna serviks berubah menjadi merah kehitaman karena mengandung banyak pembuluh darah. Dengan konsistensi lunak. Segera setelah janin dilahirkan, serviks masih dapat dilewati oleh tangan pemeriksa. Setelah 2 jam persalinan, serviks hanya dapat dilewati oleh 2-3 jari, dan setelah 1 minggu persalinan hanya dapat dilewati oleh 1 jari. Setelah 6 minggu, persalinan serviks menutup. Yang kedua itu ada vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan rongga uterus dengan tubuh bagian luar. Dinding depan dengan belakang vagina berdekatan satu sama lain dengan ukuran panjang kurang lebih 6,5 cm dan kurang lebih 9 cm. Selama proses persalinan, vagina mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar, terutama pada saat melahirkan bayi. Beberapa hari pertama setelah proses tersebut, vagina tetap berada dalam keadaan kendur. Yang ketiga yaitu vulva. Dalam halnya dengan vagina, vulva juga mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi. Beberapa hari pertama sesudah proses melahirkan, vulva tetap berada dalam keadaan kendur. Setelah 3 minggu, vulva akan kembali kepada keadaan tidak hamil dan labia menjadi lebih menonjol. Dan yang keempat itu ada payudara atau mamae. Setelah pelahiran plasenta, konsentrasi estrogen dan progesteron menurun. Prolaktin dilepaskan dengan asistensi ASI dimulai. Suplai darah ke payudara meningkat, menyebabkan pembengkakan vaskular sementara. Air susu SATA disimpan di alveoli dan harus dikeluarkan dengan efektif dengan cara dihisap oleh bayi. Kelima yaitu sistem peredaran darah atau kardiovaskular. Denyut jantung, vaskular dan curah jantung meningkat segera setelah melahirkan karena terhentinya aliran darah ke plasenta yang mengakibatkan beban jantung meningkat yang dapat diatasi dengan hemokonsentrasi sampai volume darah kembali normal. Dan keenam ada sistem pencernaan. Pada ibu yang melahirkan dengan cara operasi atau section cesarean biasanya membutuhkan waktu sekitar 1-3 hari agar fungsi saluran cerna dan nafsu makan dapat kembali normal. Ibu yang melahirkan secara spontan biasanya lebih cepat lapar karena telah mengeluarkan energi yang begitu banyak pada saat proses melahirkan. Buang air besar biasanya mengalami perubahan pada 1-3 hari postpartum. Yang ketujuh ada sistem integumen. Perubahan kulit selama kehamilan berupa hiperpigmentasi pada wajah, leher, mamae, dinding perut, dan beberapa lipatan sendi. Karena berpengaruh, hormon akan menghilang selama masa nifas. Di sini saya akan menjelaskan materi fisiologi laktasi laktogenesis 2. Udah tahu belum siapa sih itu laktasi laktogenesis 2? Laktasi laktogenesis 2 merupakan proses yang meliputi produksi dan pengeluaran air susu ibu atau ASI. Proses ini membutuhkan kesiapan ibu baik secara fisik dan fisiologis, bayi yang telah cukup kuat untuk menyusu, serta produksi ASI yang telah sesuai untuk kebutuhan bayi yaitu 500 sampai dengan 800 ml.
Langsung saja ke proses pembentukan laktogen atau laktogenesis 2. Saat melahirkan keluarnya plasenta menyebabkan turunnya tingkat hormon progesteron, estrogen, dan hormon plasenta laktogen atau APL secara tiba-tiba. Tetapi hormon prolaktin tetap tinggi. Hal ini menyebabkan proses produksi ASI besar-besaran yang dikenal dengan fase laktogenesis 2. Apabila payudara dirangsang, level prolaktin dalam darah meningkat, memuncak dalam periode 45 menit, dan kemudian kembali ke level sebelum rangsangan 3 jam kemudian. Keluarnya hormon prolaktin menstimulasi sel di dalam alveoli untuk memproduksi ASI. Dengan hormon ini juga keluar dalam ASI itu sendiri. Ini saya akan menjelaskan materi mengenai masa transisi neonatal. Apa sih itu neonatus? Bayi baru lahir atau neonatus adalah bayi yang baru mengalami proses kelahiran berusia 0 sampai 28 hari. Bayi tersebut memerlukan penyesuaian fisiologis berupa maturasi, adaptasi atau menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin, dan toleransi bagi bayi baru lahir untuk dapat hidup dengan baik. Apa saja sih periode neonatus? Yang pertama yaitu adalah periode transisional. Periode transisional mencakup 3 periode yang meliputi periode pertama reaktivitas, fase tidur, dan periode kedua reaktivitas. Karakteristik masing-masing periode memperlihatkan kemajuan bayi baru lahir beberapa saat dan beberapa jam dari awal kehidupan ekstrauterin merupakan periode transisional. Yang pertama, reaktivitas 1 atau the fourth period of reactivity, dimulai dari masa persalinan dan berakhir setelah 30 menit. Karakteristik bayi pada masa ini meliputi detak jantung cepat dan pulsasi tali pusat jelas. Fluktuasi warna dari merah jambu pucat ke sianosis, memiliki sedikit jumlah mukus, menangis pada berfleks isap yang kuat, frekuensi nadi apikal yang cepat dengan irama yang tidak teratur, dan frekuensi pernapasan mencapai 80 kali per menit. Yang kedua yaitu fase tidur, berlangsung selama 30 menit sampai 2 jam persalinan. Tingkat tarik pernapasan menjadi lebih lambat. Bayi dalam keadaan tidur, suara usus muncul tapi berkurang. Jika mungkin, bayi tidak diganggu untuk pengujian utama dan jangan memandikannya. Selama masa tidur, memberikan kesempatan pada bayi untuk memulihkan diri dari proses persalinan dan periode transisi ke kehidupan di luar uterin. Ya, untuk yang ketiga itu ada reaktivitas 2, the second period of reactivity. Transisi kedua berlangsung selama 2-6 jam setelah persalinan. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.